Sebelum ditemukannya media digital, kita harus menunggu koran terbit setiap pagi atau menyalakan televisi di jam tertentu untuk mendapatkan berita. Sekarang, dalam hitungan detik, kita bisa tahu apa yang terjadi di belahan dunia lain hanya dengan menggulir ponsel dan dengan satu klik kita dapat melihat keseluruhan isi berita. Namun, apakah ini benar-benar membuat kita terinformasi atau justru semakin sulit membedakan mana berita yang benar atau berita yang hanya mencari sensasi? Apakah perubahan ini membawa kita ke arah yang lebih baik atau justru menjebak kita? Kemajuan teknologi telah menyebabkan banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi menawarkan kemudahan dalam membantu pekerjaan manusia agar lebih praktis dan cepat. Salah satunya adalah mengonsumsi berita. Dahulu, berita hanya bisa didapat dengan membaca koran atau mendengarkan radio. Namun, sekarang akibat kemajuan teknologi, berita dapat dicari dengan mudah dan cepat di internet dan mendapatkan sumber yang luas. Akibatnya, media cetak mulai kurang diminati di masyarakat dan keberadaannya mulai ditinggalkan. Dalam buku Media Cetak versus Media Online karya Pamuji pada tahun 2015, The Nielsen Company menyatakan bahwa ada 16 dari 117 surat kabar di Indonesia yang tidak beroperasi kembali pada tahun 2015. Hal ini menyatakan bahwa media cetak sudah tidak diminati lagi di Indonesia. Kini, media digital menjadi media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi. Sosial media seperti X, Facebook, Instagram, ataupun TikTok semakin menggerus keberadaan media cetak. Ini dikarenakan semua berita ditampilkan secara menarik dengan visual yang beragam dan kreativitas dalam penyajian berita. Dan semua dapat dicari dengan cepat tanpa harus menunggu seperti halnya media cetak. Terlebih lagi, dengan keberadaan generasi Z yang dikenal dengan generasi yang hidup di era yang serba cepat dan mudah, tentu saja keberadaan media digital sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Menurut rri.co.id, jumlah pengguna sosial media di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 191 juta atau setara dengan 73,7% dari populasi Indonesia. Berdasarkan survei lainnya pada tahun 2022 yang berjudul Gen Z News Consumption in the US memaparkan bahwa sosial media telah dijadikan sumber berita utama bagi generasi Z di Amerika. Tentu saja, setiap kelebihan pasti memiliki kekurangan, sama seperti media digital yang dilihat sebagai media yang praktis dan serba instan, namun tentu saja tidak luput dari kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah banyaknya berita palsu yang tersebar di media sosial akibat pengguna yang menyebarkan berita tanpa mengecek dahulu kebenarannya. Selain itu, adanya filter bubble yang membuat algoritma sosial media hanya menampilkan konten yang disukai pengguna berdasarkan like dan komen, dan membuat terbatasnya informasi akan hal lain. Efek dari filter bubble tersebut menyebabkan kebenaran di satu sisi dan menolak keterbukaan, yang berujung perpecahan dan bias informasi. Akibatnya, masyarakat menjadi skeptis akan berita karena berita palsu dan clickbait yang dipakai untuk memberitakan berita agar viral dan mendapatkan keuntungan pribadi. Lain halnya ketika di zaman di mana media cetak menjadi sumber berita utama, masyarakat percaya bahwa berita yang mereka baca merupakan berita yang tidak perlu diragukan kredibilitasnya. Ini dikarenakan internet belum menyebar sehingga berita hanya diberikan oleh media besar yang tentu saja diakui kebenarannya. Perubahan cara publik dalam mengonsumsi berita adalah fenomena yang tidak dapat dihindari. Tentu saja, digitalisasi membawa banyak manfaat seperti akses yang lebih cepat dan luas, tetapi juga menimbulkan tantangan baru seperti adanya penyebaran hoaks dan krisis kepercayaan terhadap media oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebagai konsumen berita, penting bagi kita untuk bersikap lebih kritis dalam memilih informasi, memverifikasi sumber, dan tidak mudah terjebak dalam bias informasi. Di era saat ini, skeptisme merupakan hal penting, tetapi yang lebih utama adalah kemampuan untuk berpikir kritis dan memilih sumber berita yang terpercaya. Tentu saja, literasi media harus menjadi bagian dari pendidikan.
agar setiap individu dapat menjadi konsumen berita yang cerdas dan tidak mudah termakan oleh informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui langkah-langkah bijak bersosial media agar tidak tertipu oleh berita hoaks dan termakan oleh filter bubble.